Nanti lu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 manajemen mata kuliah manajemen basis data dan praktikum manajemen basis data. Di sini kami diberi tugas untuk mengimplementasikan CRUD dengan menggunakan DBMS, React Coffee, dan Node.js. Di sini kelompok kami ada 3 orang yang berisikan saya sendiri Abdullah dengan NIM 1207050001. Yang kedua ada Arham Syuhada dengan NIM 1207050017. Dan yang ketiga ada Ayuni Tiasari dengan NIM 12070020. Dan di sini kita akan menunjukkan langkah-langkah instalasi Rakavi menggunakan Docker yang akan dijelaskan oleh Arham Syuhada. Baik, terima kasih Abdullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah instalasi React Cafe menggunakan Docker. Yang pertama yaitu mendownload Docker di situs Dockernya. Kemudian kita mendownload image-nya yang bernama basa React /React min Cafe jadi Docker Hub dengan perintah docker image pool basa React Cafe basa React Cafe min ini untuk biar berjalan di background. Di sini kebetulan saya udah mendownload basa React Cafe ini, jadi kita tidak akan mengimplementasikan ini. Kemudian yang ketiga, membuat kontainer dari image basa React ini dengan nama kontainer yaitu db-react dengan perintah ini. Di sini kebetulan saya juga sudah membuat db-react ini yang bernama db-react, kemudian mempublish host 8087 dan juga port 8098, kemudian nama image-nya. Kita cek dulu docker image ls. Ya, di sini saya sudah mempunyai image-nya basa React Cafe. Kemudian kita cek docker kontainernya. Nah, di sini juga saya sudah mempunyai kontainer yang bernama db-react. Di sini statusnya masih excited. Oke, kita lanjutin dulu. Nah, di sini untuk menjalankan kontainernya, kita menggunakan perintah docker container start, kemudian dilanjutkan dengan nama kontainernya. Kita coba di sini docker container start, namanya yaitu db-react. Oke, kita coba clear dulu. Di sini udah ada ya db-react. Coba clear, kita coba cek docker container ls. Oke, di sini, nah ini dia statusnya udah up 10 detik yang lalu di port 8087 dan juga 8098. Nah, ini namanya db-react. Oke. Kemudian selanjutnya untuk mengecek koneksinya kita pada port 8098 dengan cara localhost 8098/admin. Kita coba localhost 8098/admin. Enter. Oke, di sini kita dipindahkan ke halaman React Explorer. Di sini statusnya udah oke, berarti udah aman, udah terhubung. Coba lihat individual node. Nah, di sini ada node kita yaitu React Cafe at 172.17.02. Oke. Sekarang selanjutnya mengkonfigurasi koneksi React Cafe dengan Node.js. Oke, dan membuat yang terakhir yaitu membuat CRUD. Oke, di sini untuk koneksinya dulu. Pertama, saya menginstal Express, kemudian menginstal Winston dengan nama logger dan Node-React yang dengan nama React di port 8000. Kemudian di sini saya juga menginstal EJS yaitu via engine dari Node.js. Kemudian di sini ada nah ini untuk koneksi ke database-nya. Di sini saya membuat klien dengan new object yaitu react.client. Nah, di sini node-nya tadi, terus port kita port yang tadi ada dua, portnya 8098 sama 8087. Seperti itu. Kemudian di sini masuk ke CRUD-nya untuk menampilkan semua kontak. Sebentar, pertama-tama kita coba jalanin dulu.
app. Oke, di sini udah server running. Oke, kita coba klik. Nah, ini halaman utamanya dari aplikasi yang kami buat, yaitu kontak app. Di sini ada tabelnya, yaitu kemudian ada aksi, di dalam aksinya ada edit dan hapus. Kemudian di sini ada tambah kontak. Kebetulan di sini ada satu kontak, yaitu Cristiano Ronaldo, dan email dan teleponnya. Oke, untuk menampilkan kontaknya, di sini saya menggunakan metode get dengan rootnya ke root, dan di sini saya membuat key dengan klien, list key, dan nama bakatnya yaitu kontak. Bakat itu kayak kalau di database lain mungkin kayak nama database. Di sini saya namain dengan nama kontak. Kemudian di sini saya bikin empty array contacts. Kemudian di sini promise.all. Kemudian saya untuk menampilkan key-nya, di sini saya membuat kontak lagi. Kemudian di sini ada client.get, method get, kemudian dengan nama bakatnya itu kontak, dan key-nya yaitu ngambil dari parameter key ini. Kemudian di sini akan mereturn kontak.content or array kosong.value. Kemudian akan ngerender ke halaman kontak, yaitu di sini, dan sembari mengirimkan properti kontak ini. Kita coba buka kontaknya, kontak JS-nya. Nah, oke, di sini saya membuat if else. Kalau misalkan kontak lengthnya sama dengan 0 atau tidak ada data kontak yang ditemukan, maka akan menampilkan data kontak masih kosong. Tapi kalau ada, maka akan menampilkan kontak-kontak yang ada di database. Yang pertama yang diambil adalah nomor, yaitu indeks, yaitu ini. Indeks, karena indeks dimulai dari 0, jadi di sini saya tambah 1 biar dimulai dari 1. Kemudian di sini ada kontak.nama, kontak yang ngambil dari parameter kontak ini parameter dari kontak ini. Kemudian .nama, yaitu ngambil properti nama dari kontak ini. Kemudian ada email dan telepon. Kemudian di sini ada aksinya, yaitu edit dan juga hapus. Kalau kita pencet tombol edit, maka akan di-direct ke slash update ini. Kemudian sembari mengambil ID-nya. Kebetulan di sini saya ID-nya menggunakan telepon. Kemudian kalau hapus juga sama seperti edit, akan mendirect ke root delete. Kemudian di sini juga mengambil ID-nya dari telepon. Kemudian di sini ada tombol tambah kontak yang akan merut ke slash add. Nah, di sini kita coba pertama yang ini dulu, yang data kontak masih kosong. Kalau misalkan datanya kosong, kita coba, karena tadi ada satu kontak, kita coba hapus di sini. Nah, maka akan tampil data kontak masih kosong. Begitu. Kemudian kita coba ke selanjutnya, yaitu tambah kontak. Tambah kontak ini akan dijelaskan oleh Abdullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara untuk menambah kontak. Di sini saya menggunakan metode get yang di root ke slash add dan akan dirender ke file add kontak, yaitu di addcontact.js. Sorry. Nah, di sini saya menggunakan form dengan action sama dengan slash add dan menggunakan metode post. Di sini saya menginput nama dengan properti name sama dengan nama. Yang kedua ada email, name sama dengan email. Dan ketiga ada telepon, name sama dengan telepon. Dan di sini saya memasukkan button tambah dan kembali. Nah, dan ditambah ini kita akan misalnya kita mencet tambah, kita akan nge-action ke atas itu, yaitu action slash add dan menggunakan metode post. Dan kembali, kalau kembali kita akan render ke yang ini, ke root. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan metode post slash add. Dan di sini saya akan menginput user, yaitu ada 3, yaitu nama,
email, dan telepon. Selanjutnya, saya akan memasukkan properties nama, email, dan telepon yang dibungkus ke dalam kontak. Oke, selanjutnya yaitu saya memasukkan properties client dot put yang bucketnya adalah kontak, key-nya adalah telepon, dan konten yang objeknya value kontak. Dan selanjutnya kita akan redirect ke root kembali. Oke. Mungkin di sini saya akan mencoba untuk menambahkan kontak. Di sini Cristiano Ronaldo dengan email CR7. Oke, nomor telepon. Nah, di sini kita masukkan tambah kontaknya. Selanjutnya kita mungkin akan menambah Leo Messi misal LM10. Oke, nah misalnya kita nyoba untuk pencet tombol kembali. Nah, itu nggak akan masuk ke tambah kontaknya. Nah, misalnya kita ini nambahin lagi kayak tadi kan, Lionel Messi, telepon. Ini, oke kita tambah. Nah, dan di sini masuk ya dua-duanya Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang berisikan nama, email, telepon, dan aksi. Di sini kita bisa di sini ada button edit dan hapus. Nah, apabila kita edit, kita bisa mengedit seperti nama, email, dan telepon. Dan apabila kita hapus, kita bisa menghapusnya dua-duanya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Nityasari. Baik, selanjutnya edit kontak kembali. Di sini terdapat metode get yang di root pada update telepon, kemudian ID-nya telepon dari inputan, terdapat bucket name-nya kontak, key-nya telepon. Kemudian akan ngerender update kontak yang akan mengirimkan properties kontak.content. Kemudian membuat form dengan action ke update. ID-nya diambil dari telepon. Kemudian metodenya post dan terdapat beberapa input seperti nama yang value-nya berisi kontak nama, kemudian email, value-nya kontak email, dan telepon yang berisi value kontak telepon. Dan terdapat update dan batal. Ketika menekan tombol update, maka form post akan dijalankan. Jika menekan tombol tambah, akan dikembalikan ke Kemudian pada app post akan mengirim inputan ke user telepon yang diinput oleh telepon, kemudian nama dan email yang diinput oleh email. Kemudian ditampung pada kontak yang berisi nama, telepon, dan email. Kemudian terdapat client.put, bucket name-nya kontak, key-nya telepon, dan konten dengan objek value-nya kontak. Kemudian akan redirect atau kembali ke root apabila user mengklik tombol tambah. Kembali dulu. Kita coba pencet editnya. Oke. Nah, kalau dipencet edit di sini akan keluar tadi ini Leo Messi ya yang kita akan edit. Nah, maka di namanya Leo Messi, emailnya juga sama dan nomor teleponnya misalkan kita ganti di sini. Ganti apa? Ini.
Sari. Dan emailnya misalkan Ayuni. Dan nomor HP-nya 8 3 4 5 9 0 3 3 4 4 3 2 update. Nah, maka yang message tadi akan berubah jadi Ayuni, kemudian email, dan selanjutnya begitu. Nah, kemudian untuk hapusnya ini, nah di sini saya membuat app.get dengan rootnya ini dan mengambil ID-nya dari telepon. Kemudian telepon ini ngambil dari ikutan telepon. Di sini saya membuat client.del untuk fungsi hapusnya. Terus dari bucket kontak, terus dari key telepon, key atau ID ya itu. Nah, kemudian set timeout di sini maka akan loading dulu selama 3000 milisecond atau 3 detik dan di redirect ke rootnya kembali. Kita coba di sini hapus misalkan yang Cristiano Ronaldo ini. Nah, di sini akan meloading dulu selama 3 detik. Nah, sudah hilang. Ini juga kita coba hapus. Akan load dulu. Nah, di sini maka akan menampilkan data kontak kosong. Nah, mungkin sekian. Ya, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.